Halo Bang, kenalin nama gue Fadil Awi Rahman. Di sini gue mau sosial eksperimen tentang apa itu nilai kebangsaan. Kalau boleh tahu nama abang siapa? Nama lu Nasir Permana. Asep Permana. Oke. Jadi ulun Batakun. Ini orang mana? Sebenarnya kalau lahir lu nanti kan di Muara Teweh lebih tepatnya. Orang Tewe. Itu orang Tewe. Iya orang Teweh. Sama. Oh iya. Sama ulun kita. Tahu kan? Cuman orang tua Ya. mama dari Bandung. Bandung. Namanya Asep. Sunda. Iya. Jauh banget ya Kalteng sama Sunda. Ya lumayan lah. Ya. Namanya juga jodoh kan. Oh, nggak tahu. Ya, baik Bang lah, gue nanya nih. Gue kan mau sosial eksperimen nih tentang temanya 28 Oktober. Itu 28 Oktober itu adalah Hari Sumpah Pemuda. Ya betul. Yang dimana gue mau bersosial eksperimen tentang pemuda. Apakah saat ini pemuda ini tahu apa itu nilai kebangsaan? Kalau dari abang, apakah tahu nilai kebangsaan itu apa? Sebenarnya tidak banyak pemuda sih yang tahu apa sih itu nilai kebangsaan kan. Ya. Apalagi anak muda sekarang lebih banyak nih literasinya kurang sebenarnya. Apalagi untuk hal-hal membaca buku dan lainnya. Ya, Dan kebanyakan anak muda juga masih banyak yang apatis kepada kondisi bangsa ini sekarang. apatis ya. Ya apatis, banyak yang tidak peduli nih kondisi bangsa ini kenapa sekarang. Lo gue gitu ya. Ya. Jadi kalau apa itu nilai kebangsaan, bangsa itu menurut ulun adalah harga dirinya seorang pemuda menurut ulun pribadi. Ya, Karena sesuai kata lupa saya nih, idealisme adalah harta tertinggi milik manusia, milik mahasiswa atau para pemuda. Karena kalau kita tidak ada bangsa ini juga, pemuda seperti kita masih bakal dijajah oleh bangsa lain menurut ulun. Jadi kebangsaan sendiri adalah dasar dan idealisme anak pemuda sekarang itu sih menurut saya. oke, baik. Berarti Mungkin sebelum merokok ya mas? sama aku juga. Soalnya kita nyantai malam-malam gini, gue mau sosial eksperimen, mau mencoba seberapa hebat pemuda sekarang untuk mengenal bangsanya. Jadi setelah nilai kebangsaan kan itu ada rumusannya Pancasila. Pancasila abang tahu? Tahu. Apa itu Pancasila? Pancasila sebenarnya kalau Pancasila ini banyak versinya kan, orang-orang berpandangan Ya, ada yang bilang Pancasila adalah ideologi negara, ada juga yang Pancasila adalah dasar sebuah negara. Dan ulun sendiri pribadi kalau Pancasila adalah dasar sebuah negara. oke, baik, dasar negara ya bang. Ya dasar negara kita. Keren juga bang nih literasinya. Baik, setelah Pancasila kan kita tuh ada namanya, setelah Pancasila itu lahir baru muncullah Undang-Undang 1945. Ya Abang tahu isi dari Undang-Undang 1945 itu tujuannya apa? kalau ulun pribadi masih belum membaca ya, belum terlalu paham tentang UUD 1945. Oke, tapi tahu apa fungsinya Pancasila Undang-Undang 1945? Kalau UUD 1945 adalah undang-undang yang mendasari seluruh aspek-aspek hukum di Indonesia, itu yang saya ketahui. Oh, oke. Nah, berarti mengerti nih undang-undang nih masih. Sedikit-sedikit lah. Setelah Undang-Undang 1945 itu bangnya ada namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI itu sebagai fungsi sebagai apa? NKRI sebenarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah gimana ya jelasinnya kalau tentang NKRI ini ya. NKRI jelas-jelas adalah slogan kita kan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, walaupun orang-orang di dalamnya belum tentu bersatu semua nih. Bersatu mungkin karena ada satu dan lain hal aja kan. Ya, Kan ya. bersatu karena perempuan semuanya kan. Cuman untuk kasus-kasus politik dan Dengan isu-isu isu-isu negara kan kada mungkin bersatu lah menurut saya. Nah, kalau yang benar masalah saya, NKRI tetap NKRI. Kenapa disebut NKRI? Karena berdasarkan dari niat nenek moyang kita memperjuangkan negara tersebut, negara Indonesia, Republik Indonesia ini. Setelah NKRI lahir itu kan ada namanya Bhinneka Tunggal Ika, dan BTI. Nah, itu nama munculnya BTI. Abang tahu nggak BTI itu apa? Setelah NKRI lahir. Apa itu? Enggak, sebenarnya kan ibaratnya BTI itu kan Bhinneka Tunggal Ika, Ya. soalnya Ya. walaupun berbeda
berbeda-beda tapi tetap persatuan. Tetap. Nah setelah itu kan BTI ini berfungsi sebagai apa? Balik itu kayak TNI bang sebenarnya. Ya sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika ya menurut saya Ya pribadi menurut nih. Pian. Bhinneka Tunggal Ika adalah slogan yang buat kita bersatu nih selama masa peperangan, selama masa penjajahan. Slogan Bhinneka Tunggal Ika kan sehabis ada Pancasila ya. Bhinneka Tunggal Ika kan slogan di bawah Garuda. Ya benar, itu adalah ikonik darinya Pancasila itu. Betul. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Sebenarnya menurut ulun pribadi Bhinneka Tunggal Ika ini dasar yang bagus sebenarnya. Cuman apakah masyarakat nih mengaplikasikannya? Sering kita lihat di platform media sosial nih, Instagram, TikTok, Twitter, bahkan di Facebook masih sering mas. Kayak kita melihat ada yang masih nge-head satu sama lain tentang suku, agama dan lainnya kan, yang sampai warna kulit kan ada yang bilang wah Jawa ini hitam kan. Ini saya sorry kan kita bukan maksud rasis, Tapi cuman kebanyakan di media sosial masih seperti itu. mayoritas rata-rata pengguna ya dari media oknum-oknum. Oknum-oknum tertentu masih tidak bisa mengaplikasikan Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai kehidupan sehari-hari dan Pancasila sendiri. Jadi yang di poinnya itu tetap keresahan abang. Di antara yang saya sebutkan itu dari nilai kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI sama BTI. Ada 5 poin saya tanya sama abang. Keresahan abang masih ada lah namanya keadilan untuk di Indonesia ini. Untuk keadilan tersendiri ya, keadilan tersendiri menurut masih belum bisa didapatkan di sebuah negara ini. Terus Bahkan gimana kita lihat- sila kelima kita? Menurut pribadi sila kelima ini masih belum bisa direalisasikan sebuah negara. Susah sebenarnya merealisasikan sesuai, kita kan sebagai masyarakat kadang merasa benar juga nih. Kadang kita selalu menyalahkan pemerintah kan suatu hal, cuman kadang masyarakat sendiri tidak sadar juga kesalahannya sendiri sebenarnya menurut Itu perusahaan abang ya. Iya. 5 poin itu. Keadilan sosial dan kasus-kasus terbaru nih kan kita dari keadilan sosial kita lihat MBG masih belum merata dan bahkan ada anak yang keracunan dari kasus MBG tersendiri dan itu masih belum mencerminkan sebuah Pancasila menurut pribadi. Sebenarnya kalau menurutku ya, MBG itu tujuannya baik Ya untuk menyeserahkan gigi-gigi anak-anak. Kenapa? Setiap orang tua nggak ada yang sanggup untuk memberi makan gizi yang terbaik untuk anaknya ketika dia sudah sekolah. Dan saya juga salah satu orang yang kurang gizi. Daripada itu kan ibaratnya kalau kita rasa kan MBG itu tujuannya baik, cuman kadang-kadang penyampaiannya kurang tepat menurut saya. Tapi dari antara 5 itu saya bersyukur sudah ada yang mau bersosial eksperimen sama saya. Saya soalnya gini-gini bingung juga kenapa pemuda sekarang jarang yang sadar akan kebangsaannya sendiri. ya karena menurut orang pribadi kenapa mahasiswa atau anak muda sekarang kita sebutkan apatis nih, apatis kepada terhadap isu-isu bangsa sendiri karena buahnya tidak merasa impact-impactnya. Karena kita lihat sana yang kasus MBG, sedangkan anak muda kita anggap ya mahasiswa aja nih, karena yang paling dekat sama kita kan mahasiswa tuh sekarang. Karena Pian lagi di lingkup mahasiswa kan. Ya saya mahasiswa teknik bang, Mahasiswa dari Uniska. oke. Saya kenalkan lagi kan. Nama saya Fadil Rahmat, saya dari mahasiswa Uniska pak. Oh iya, Nah, abang dari kampus mana? Sama dari Uniska juga. Sama. Iya. Sumpah. Iya. Serius? Jurusan apa bang? Fisip. Fisip. Iya. Keren. Semester berapa bang? Masih sekarang di semester 5. Semester 5. Oh semangat ya bang. Saya semester 1 masih baru. Oh iya. Karena saya melakukan ini adalah sosial eksperimen dari tugas saya sebenarnya. Cuman tetap bereksperimen. Menurut saya memang ini poin bagus juga dari arah Betul. Kita lanjut ke isu tentang MBG tadi kan. MBG. Menurut orang pribadi ya kita sampai mana tadi? Oh yang apatis ya. Apatis. Kenapa mahasiswa apatis? Menurut orang karena buahnya kebanyakan tidak merasa impact tertentu. Apalagi kita di lingkup masih Kalimantan. Karena isu-isu yang banyak kan terjadi di Jawa sananya. Jawa rata-rata karena pusat di daerahnya sana. Mahasiswa yang kada punya anak nih,
yang belum punya anak, anaknya tidak keracunan, ya buahnya kebanyakan tidak peduli loh. Bukan keluarga saya juga nih yang keracunan. Menurut salah satu poin utama kenapa mahasiswa apatis, karena impactnya tidak terasa ke buahnya, belum terasa sebenarnya daripada tidak terasa ke mereka ya. Kayak sana kita lihat bensin naik. Ya, Kebanyakan bahan ya, bakar. kalau di BBM. Kalimantan harganya naik 2.000 kita biasa aja nih. Sedangkan kalau kita lihat di lingkup Jawa, pekerjaan susah, wajar banyak keluar-keluar. Ya, Entah isu kenaikan BBM waktu itu. Sedangkan di Kalimantan ya wah, naik 2.000 doang gitu. Kita beli rokok seandainya naik 1.000 2.000 ya udah nggak apa-apa aja gitu. Main-main aja ya. Walaupun kerasa Aman-aman sebenarnya aja ya. ya, Cuman kalau orang yang dari segi pekerjaan susah mencari gaji UMR buahnya rendah, nah mungkin itu yang merasa impactnya. Kalau kita sebagai lingkup mahasiswa melihatnya ya nggak apa-apa naik 2.000, kan kita masih dikasih orang tua juga uang gitu. tapi orang tua yang mati Ya orang tua yang mungkin merasa anak senang-senang, bapak sakit-sakitan. Tapi nggak apa-apa, namanya hidup selalu ada jalan, saya percaya itu. Ya oke, terima kasih Bang Asep, aman. semoga lancar semester 5-nya. Gue mau mengakhiri interview saya atau sosial bermain saya. Sekian, terima kasih untuk Bang Asep ya. Ya. Salam ya Bang. Aman. Oke, Fadilah Wirahman.